sini saya menjelaskan dua pembahasan, yakni komponen organisasi pendidikan dan model-model administrasi pendidikan. Di sini komponen organisasi pendidikan dibagi menjadi 7. Yang pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua struktur organisasi, dan yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat kurikulum dan program pendidikan, dan yang kelima sarana dan prasarana pendidikan, dan yang keenam sistem administrasi dan manajemen, dan yang terakhir hubungan sekolah dengan masyarakat. Yakni tujuan pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama tujuan nasional, yang kedua tujuan institusional, dan yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang keempat tujuan institusional. Yang pertama ini tujuan nasional ini mengatur kepada seperti undang-undang pendidikan, dan yang tujuan institusional ini mengacu kepada visi dan misi sekolah atau universitas, dan yang tujuan kurikuler ini mengacu kepada akademik dan administrasi. Untuk tujuan institusional ini kepada sekolah. Nah, yang kedua ini ada struktur organisasi. Yang pertama hierarkis, fungsional, dan matris. Hierarkis ini mengacu kepada seperti perguruan tinggi, yakni seperti universitas dan lain-lainnya. Yang fungsional ini seperti kepala sekolah dan guru dan ini. Dan yang ketiga ini adalah sumber daya manusia, yakni ada tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan, dan peserta didik dan pelaku sekolah. Untuk tenaga pendidik ini seperti guru atau dosen, dan tenaga kependidikan ini seperti kepala sekolah, staf, dan lain-lainnya. Dan untuk peserta didik ini dan komite sekolah ini ada hubungan dengan orang tua tersebut. Dan yang kedua adalah model-model administrasi pendidikan. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada model administrasi tradisional. Ini mengacu pada struktur organisasi yang hierarkis dan formal. Dan yang kedua ada administrasi demokratis yang berfokus pada partisipasi yang aktif dari seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada model administrasi manajerial, yakni mengacu pada pendekatan yang lebih berstruktur dan berbasis pada prinsip manajemen modern. Dan yang keempat model administrasi kolaboratif, yakni mengutamakan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat proses pendidikan. Dan yang terakhir adalah model administrasi transformasional, yakni berfokus pada perubahan dan inovasi dalam sistem pendidikan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.